Semua puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Tak lupa salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti saat ini. Yang saya hormati Bapak Hamsar Hussein selaku dosen pembelajaran pada hari ini, dan yang saya sayangi adalah teman-teman sekalian. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Sejarah Kebudayaan Islam. Sebelum kami memulainya, saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Nama saya Riana Mayanti Harahap, dan teman saya Maya Sari, Yuyun Yuptarambe, dan Umar. Di sini kami akan membahas tentang pengertian sejarah, bagaimana sejarah Islam, dan bagaimana cara masuknya Islam ke Indonesia. Yang akan dilanjutkan oleh kawan saya, Maya Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sejarah dan bagaimana sumber sejarah Islam. Pengertian sejarah. Kata sejarah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Menurut Abdurrahman, sejarah berasal dari bahasa Arab sajarah yang artinya pohon. Pengertian lain tentang sejarah adalah catatan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau, mencakup perjalanan hidup manusia dalam mengisi perkembangan dunia dari masa ke masa. Kata kebudayaan memiliki akar kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dari pendapat itu disimpulkan bahwa kebudayaan adalah manifestasi atau penjelmaan dari kerja jiwa manusia dalam arti seluas-luasnya. Sedangkan Islam memiliki arti agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia melalui Nabi Muhammad sebagai rasul, baik dengan perantaraan malaikat Jibril maupun secara langsung. Secara etimologis, Islam memiliki sejumlah derivasi atau kata turunan, yaitu satu aslama. Aslama yang berarti menyerahkan diri, taat, tunduk, dan patuh sepenuhnya. Yang kedua, salima. Salima berarti selamat, sejahtera, sentosa, bersih, dan bebas dari cacat atau celah. Yang ketiga, salam. Salam berarti damai, aman, dan tentram. Yang keempat, sulam, yang artinya tangga atau alat bantu yang naik ke atas. Islam mengandung makna penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibuktikan dengan sikap taat, tunduk, dan patuh kepada ketentuannya. Guna terwujudnya suatu kehidupan yang selamat, sejahtera, sentosa, bersih, dan bebas dari cacat atau celah dalam kondisi aman dan tentram. Baiklah, selanjutnya bagaimana sejarah Islam. Islam muncul di semenanjung Arab pada abad 7 Masehi, ketika Nabi Muhammad SAW mendapat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Setelah kematian Rasulullah SAW, Islam berkembang ke Samudra Atlantik di barat dan Asia Tengah di timur. Seiring waktu, musim dibagi dan ada banyak kerajaan Islam berkembang lagi. Pada abad ke-18 dan ke-19 Masehi, banyak daerah Islam jatuh ke tengah penjajah Eropa. Setelah Perang Dunia ke-7, Kekaisaran Ottoman runtuh
kerajaan Islam terakhir menyembah bumi. Nabi Muhammad SAW semenanjung Arab sebelum kedatangan Islam adalah daerah yang sangat terbelakang. Banyak orang Arab yang penyembah berhala dan pengikut lain dari agama Kristen dan Yahudi. Mekah saat itu adalah tempat suci bagi orang-orang Arab karena di tempat ini ada berhala agama mereka dan ada juga sumur Zamzam dan yang penting adalah Ka'bah. Saya dari kelompok 9 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu perkembangan Islam di Indonesia. Sebelum Islam datang, penduduk wilayah Nusantara telah menganut berbagai kepercayaan seperti animisme, Buddha dan Hindu. Pengaruh dari kepercayaan tersebut sangatlah terlihat seperti adanya bangunan candi, baik candi Buddha maupun candi Hindu. Kemudian datanglah agama Islam sekitar abad ke-7 Masehi yang membawa nuansa baru adanya kepercayaan penduduk wilayah Nusantara. Ada 3 teori masuknya agama Islam di Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teori Gujarat. Teori ini dipelopori oleh Shenok Hurgrons. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk di Indonesia dari wilayah-wilayah di arah benua India seperti Gujarat, Meghala, dan Mulabar. Yang kedua yaitu teori Persia. Teori ini mengemukakan bahwa tanah Persia disebut sebagai tempat asal masuknya Islam. Teori ini meyakini Islam masuk Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Yang ketiga yaitu teori Arabia. Teori ini mengemukakan bahwa Islam masuk Indonesia berasal dari Mekah atau Madinah. Waktu kedatangannya diperkirakan pada abad ke-7 Masehi dan bukan abad ke-12 atau ke-13 Masehi. Cara masuknya Islam ke Indonesia. Adapun cara dan proses masuknya Islam di Indonesia yaitu melalui pertama perdagangan, yang kedua kulturan, yang ketiga pendidikan, dan yang keempat yaitu kekuasaan politik. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kami lanjutkan dari pembahasan di atas. Sebagai kesimpulannya pada materi kita saat ini adalah bahwasanya sejarah terdiri dari bahasa Arab, yaitu tarikh atau history bahasa Inggris, adalah cabang ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan kronologi berbagai peristiwa. Dengan adanya sejarah kebudayaan Islam, kita bisa mengetahui sejarah-sejarah yang terdahulu, yang mana sejarah menyangkut unsur penting, yaitu adanya peristiwa, adanya batas waktu, yaitu masa lampau, adanya pelaku, yaitu manusia, dan daya kritis dari peneliti sejarah. Sejarah kebudayaan Islam adalah kejadian atau peristiwa masa lampau yang berbentuk hasil karya, karsa dan cipta umat Islam yang didasarkan kepada sumber nilai-nilai Islam. Islam muncul di semenanjung Arab pada abad ke-7 Masehi ketika Nabi Muhammad SAW mendapat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Masuknya Islam di dunia terbagi menjadi beberapa periode, yaitu pada masa Khalifaur Rasyidin, kerajaan Bani Umayyah, dan kerajaan Turki Utsmani. Masuknya Islam ke Indonesia sekitar abad ke-7, dan ada 3 teori. Di antaranya teori dari Gujarat dan Persia dan Arabia. Dan cara masuk Islam yaitu melalui perdagangan, kultural, pendidikan, dan kekuasaan politik. Sekian dari kesimpulan kami yang dapat kami sampaikan, dan demikianlah makalah ini kami sampaikan kepada kita semua.
Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara dan saudari berikut. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.